Oke, karena hari ini kita hadir semua, rajin-rajinlah sekolah supaya kalian itu bisa jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Baik, Bapak akan membahas tentang pornografi. Namun sebelumnya ada yang tahu tak? Pornografi. Masa kelas 1 SMA tidak tahu pornografi? Oh ya, kelas 12. Kejar. Sebentar lagi Bapak kuliah ini sudah kelas 12 loh. Masa tidak tahu pornografi? Tahu. Ya, siapa? Dua orang beri pengertian tentang pornografi. Ada yang berani? Ditunjuk. Ya, silakan, Joni. Jadi pornografi seperti ini video. Nanti kita sensor. Ya, terima kasih Joni, luar biasa. Ada lagi satu orang. Perempuan, laki-laki sudah. Yang mewakili perempuan. Oh, Tasya, boleh. Silakan Tasya. Tasya paling mengerti tentang itu. Ya, pornografi itu. Coba aja. Waktu pornografi bukan hanya tentang unsur keranjangan, tapi kata-kata yang kita keluarkan. Mantap. Mengandung itu. Apa contohnya? Terima kasih buat Joni dan Tasya. Bapak sangat mengapresiasikan itu. Oke, di sini definisi pornografi. Bapak akan bacakan buat kita semua. Ya, secara etimologis, pornografi berasal dari bahasa Yunani. Di sini sudah belajar Yunani kan? Tentu belum, masih SMA. Ya. Gabungan dari kata porne yang berarti wanita jala. Bukan sel, ya itu. Dan grafos yang artinya gambar atau lukisan. Jadi itu pornografi adalah bentuk materi yang tersedia atau ditampilkan di beberapa media yang ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual bagi orang yang menikmatinya. Dalam artian orang yang secara sengaja menonton dan membaca dan mendengar dan lain sebagainya, yang membangkitkan hasrat seksualnya. Terus di sini definisi pornografi dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mendeskripsikan pornografi sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan erotis yang dipresentasikan baik dengan tulisan maupun visual, gambar yang bertujuan membangkitkan hasrat seksual seperti yang dibilang oleh Tasya, itu kata-kata ataupun gambar. Terus bacaan yang dibuat sengaja dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu hasrat seksual. Terus menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar, gerak, animasi, kartun, cakapan, gerak tubuh atau pesan lainnya. Itu disajikan melalui berbagai media. Kemudian komunikasi dan atau menunjukkan itu di muka umum, memuat pencabulan atau eksploitasi wanita seksual yang melanggar norma kesusilaan dan masyarakat. Jadi ada hal-hal yang sensitif atau yang tidak perlu ditampilkan, itu ditampilkan. Selanjutnya perspektif iman. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Belani, silakan. Ya, kita masuk dalam perspektif iman Kristen. Nah, dalam pandangan iman Kristen, pornografi dianggap sebagai hal yang salah karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab tentang seksualitas. Nah, anak-anak semua kan sudah belajar dalam pendidikan agama Kristen bahwa di Alkitab juga dituliskan kita boleh melakukan hubungan itu ketika kita sudah menikah, bukan pada saat umur-umur seperti anak-anak sekalian. Nah, pornografi disebut salah karena membuat
sejarah terpisah dari nilai-nilai yang baik yang Tuhan ajarkan, yaitu di dalam Alkitab. Ini membuat orang yang memperlakukan tubuh manusia tidak hormat dan merusak hubungan suami istri yang sehat. Nah, mungkin ada yang selingkuh, bapaknya, mamanya, seperti itu. Nah, karena itu pornografi dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Dengan kata lain, itu adalah dosa. Saya mau minta satu anak-anak untuk membacakan dari Matius pasalnya yang kelima ayat 28. Ada yang mau? Matius 5 ayat yang ke-28. Ayo Bu. Ya. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, itu termasuk tindakan pornografi, tindakan seksual yang tidak boleh sebenarnya kita lakukan sebagai anak-anak. Apalagi orang dewasa yang sudah tahu lebih banyak tapi melakukan itu. Kita lihat cewek, baru kita bilang, saya mau dia tuh jadi pacarku, kayak gitu. Tidak boleh, itu sudah berzina. Nah, lanjut. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor penyebabnya. Silakan perhatikan. Oke, jadi semuanya. di sini kita akan masuk ke faktor-faktor pornografi, di mana faktor-faktor pornografi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor eksternal dan internal. Jadi penyebab kecanduan pornografi biasa dibagi menjadi dua faktor, internal dan eksternal. Secara internal, keingintahuan atau rasa penasaran. Nah, ya ini keingintahuan atau rasa penasaran seseorang kayak gitu. Secara internal, kegiatan atau rasa penasaran ini minat atau melihat konten pornografi di internet. Jadi, kebanyakan atau ini kan kelas 12. Jadi pasti ada di antara anak-anak yang ya, pengen buka, yaitu di media sosialnya kayak gitu, ada di internet ataupun di YouTube, atau tidak sengaja terlewatkan kayak gitu iklan-iklan seperti itu, serta kebutuhan seksual yang kuat kayak gitu. Dan faktor eksternalnya adalah seperti pengaruh lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan ini bisa menyebabkan kita melakukan, maksudnya berhubungan dan lain sebagainya seperti itu. Pengaruh dari teman-teman juga kayak gitu, dari teman-teman yang ada di sekitar kita, baik itu dari teman sebaya ataupun teman sepergaulan, teman satu komunitas dan lain sebagainya seperti itu. Dan kecanggihan teknologi juga bisa mempengaruhi seperti itu, serta kurangnya pendidikan kayak gitu, kurangnya pendidikan dari keluarga atau dari sekolah dan lain sebagainya. Lalu seksual dan pengawasan orang tua, maksudnya kurangnya pendidikan seksual dan pengawasan orang tua. Jadi seksual ini bisa terjadi jika kurangnya pengawasan orang tua seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang kelas 12 ini, mungkin ada yang tinggal di kos, tinggal di mana jauh dari orang tua, tapi pergi sekolah ke perkotaan seperti itu. Jadi itu kayak kurang dari pengawasan dari orang tua. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang seperti itu, kita kayak terserah kita mau keluar jam berapa dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan itu tergantung dari kita. Jadi orang tua nggak ada lihat seperti itu apa yang akan kita lakukan. Oke, sekarang kita masuk di dampak pornografi atau bahaya pornografi bagi kita yang mengkonsumsinya. Jadi konsumsi pornografi dapat berdampak serius pada remaja. Nah, adik-adik, dampak ini termasuk ketagihan, kita ingin terus menonton, terus kerusakan otak, bagian depan prefrontal cortex, terus keinginan untuk meniru, ya kita ingin melakukannya dengan lawan jenis gitu, dan perilakuan pelecehan seksual. Pornografi yang tersedia di media sosial dapat memicu penasaran, ya kita ingin terus tahu gitu, kita mencari tahu, masuk situs-situs yang gelap, mempengaruhi otak, yang saya bilang tadi prefrontal cortex yang mengendalikan diri dari penilaian moral. Dampaknya juga termasuk kerusakan, penurunan konsentrasi, sensitivitas terhadap benar dan salah, maksudnya termasuk dalam mengambil keputusan kita sulit, terus membedakan yang baik dan benar juga kita cukup sulit untuk mengambil tindakan gitu. Kemudian
kita juga ini juga berusaha merusak etika moral kita. Kita dalam etika kita bersikap erotis, yang kita seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau pornografi. Misalnya kita bercanda tapi dalam konteks yang berbau pornografi gitu. Terus dalam konteks spiritual ini pornografi juga mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sudah adik-adik sudah kecanduan dengan pornografi, kita lari dari Tuhan, kita mencari kita lebih memilih untuk menonton pornografi, dan itu membuat kita motivasi kita akan terus mencari dan menonton pornografi. Dan kita juga jarang baca kitab, kita menutup diri, kita sulit berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Terus upayanya akan dibacakan oleh Bapak Iman. Ya, jadi upayanya adalah upaya pencegahan pornografi melibatkan individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara individu penting untuk memperkuat iman kepada Tuhan, menghindari tayangan yang merangsang menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif, dan mencari bantuan jika mengalami kecanduan. Di keluarga, komunitas terbuka, sangat terbuka, nilai-nilai moral, pengawasan terhadap penggunaan internet, dan edukasi seksual yang dapat menjadi kunci. Yang kedua adalah sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan tentang bahaya pornografi, memblokir situs porno, dan memberikan konseling kepada siswa. Jadi di sini bagian pertama itu di mana upaya seseorang atau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyelibatkan diri kepada sesama untuk yang berbuat baik, atau kepada mungkin dalam ibadah dan sebagainya lainnya. Dan yang kedua itu kita bisa memberikan edukasi kepada siswa dan masyarakat. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, dari semua materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, kita akan lanjut di kesimpulan. Jadi dari materi tersebut, kesimpulannya adalah pornografi adalah materi untuk membangkitkan hasrat seksual melalui berbagai media. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pornografi remaja termasuk keingetahuan dan pengaruh lingkungan. Jadi kita sebagai anak-anak muda, rasa kepo, rasa ingin tahu itu sangat banyak, sangat luas. Karena kita ada di fase remaja, jadi hasrat ingin tahu kita tentang sesuatu, ada link yang dibagikan, ada berita begini, ada video begini, rasa ingin tahu kita tuh besar. Jadi anak-anak usia kita di masa remaja itu sangat ingin tahu sesuatu hal, dan inilah yang membahayakan kita karena kita ada di lingkungan yang dimana media sosial sekarang membuat pornografi ini menjadi tersebar luas gitu. Konsumsi pornografi dapat berdampak serius seperti ketagihan dan kerusakan otak. Upaya pencegahan melibatkan individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan memperkuat iman, komunikasi terbuka, pendidikan tentang bahaya pornografi, dan kampanye anti pornografi. Oke, jadi dari materi yang sudah kami sampaikan, jika ada pertanyaan dari anak-anak, mungkin ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang materi pornografi ini, silakan. Ada? Sudah paham semua? Sepertinya semuanya sudah sangat paham dan berpengalaman ya. Oke, jadi materi kita sudah kita sampaikan dan sepertinya anak-anak semua sudah mengerti. Kita akan lanjut di tugas proyek kita. Jadi di sini Ibu punya kertas,
banyak kertas. Anak-anak akan dibagi menjadi 9 kelompok, dan di dalam kelompok itu akan membuat poster yang menyoroti aksi tidak setuju, ya, bukan setuju, tidak setuju terhadap konten pornografi, seperti banyak di Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, ya. Dan kalian akan bikin sekreatif mungkin tentang penolakan kalian terhadap pornografi ini, ya. Kalian akan buat di kertas ini. Di sini ada kertasnya, silakan satu. Kami akan bagi kelompok, jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi tambah sedikit, seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu, kita tetap di kelompok kita masing-masing. Ada 9 kelompok, kita tetap di kelompok masing-masing. Dan di situ nanti dikasih waktu 20 menit. Jadi 5 menit silakan gunakan HP-nya. Bapak persilakan, tidak masalah. Pakai HP-nya untuk cari materi tentang pornografi. Jangan buka yang lain. Ya, jangan buka lain, jangan buka WA dan lain sebagainya. Cari link cari link dan lain Jangan nonton sebagainya. ya. Kirim link. Oke. Contohnya bisa buat seperti ini, kayak Ini sebagai acuan. Stay contoh. no. Saya Kirim link. Stay no pornografi. ya, atau stop pornografi. Nanti setiap kelompok, 9 kelompok, nanti diberikan kesempatan untuk menampilkan dia punya poster gitu. Kalau ya boleh jelaskan juga. Kalau di posternya ada kayak stop pornografi, jadi setiap kelompok itu berdiri terus sama-sama katakan stop pornografi, atau kayak kata-kata ya jargon gitu kayak pornografi membuat kita ini. Nah, nanti setiap murid-murid semua buat begitu. Nanti kami bapak-bapak dan ibu-ibu akan memberikan kesempatan buat kalian semua mempresentasikan hasilnya. Begitu. Jadi buatlah sekreatif mungkin, karena ini menjadi penilaian dalam tugas kelompok. Oke? Siap? Oke, mantap. jadi masing-masing kelompok silakan maju ke depan. Di sini ada kertas. Kertasnya yang ukuran segini, ya, untuk ininya, posternya, dan ada kertas-kertas lain. Kalian bisa pakai untuk menghias dan sekreatif mungkin. Dan di sini ada spidol dan pewarna. Mohon dijaga dengan baik karena kita tidak punya banyak. Jadi pinjamnya satu-satu, jangan dibawa langsung ke tempatnya. Seperlunya aja ya teman-teman. Nanti kalau sudah nggak dipakai langsung dikembalikan ke depannya. Biar ganti-gantian. Merah juga, kita ambil. Gila putih. Sudah merah tadi. Ini untuk hias atau sebagainya. Kalian mau warna hitam atau warna putih? Putih. Dai, kertas yang tebal ada. Nanti kalau kurang boleh pinjam ya di kelompok-kelompok lain. Jangan gantian ya, anak-anak gantian. Nanti pinjam kalau sudah selesai. Gantian aja ya. Gantian ya. Bisa buat kayak stop cari link atau Bisa berupa kata-kata, bisa gambar. Anak-anak waktunya 20 menit ya, jadi secepatnya. Terlalu cepat tuh. Bisa Ji. Kalian kan otak-otak kreatif, jadi langsung aja satu-satu.
Oke, kalian mau bikin apa? Mau bikin tangga. Mau bantu Kamira. Di sini mau bikin apa? Telapak tangan ibu. Telapak tangan, oke. Anak-anak di sini mau bikin apa? Kami memang mencari lagi cari logo pornografi lalu bikin ya. Buat logo dulu. Ada kalau logo pornografi? Ada kayaknya tapi yang tanda silang. Lalu kasih masuk apa? Oh, oke. Selamat mengerjakan. Anak-anak di sini mau bikin apa? Ah? Ya, kami akan buat poster. Oke. Iya betul. Oke, selamat mengerjakan. Anak-anak di sini bikin apa? Wow. Semangat ya. Anak-anak di sini bikin apa? Oke, tangannya besar ya. Semangat. Semangat. Anak-anak di sini bikin apa? Kami bikin gambar nanti, Gambar apa? gambar slogan Slogan ya. Kata-katanya gimana? tetap semangat. Kata-kata apa? Bikin yang stop pornografi ya, yang Stop tidak. pornografi. Oke. Semangat. Tetap berolahraga. Oke. Ini gambarnya harus baik-baik ya. Anak-anak di sini bikin apa? Oke, semangat. Ya, jadi pesan saya untuk generasi sekarang, apalagi yang pecinta pornografi, singkirkanlah semua itu, kan itu dapat merusak otak kita. Untuk bangsa sekarang itu sangat mudah terpengaruhi oleh itu. Jadi kita tidak tahu bagaimana anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih ya, Benny. Anak-anak bikin apa? Konten apa? Nah, itu tidak kelihatan, nah. Ini karena kertasnya warna hitam. Nanti juga dilihat toh. Iya. Ibu ada pensil. Oh iya, sebentar ya. Ada. Naik. Ya, kenapa? Bagaimana? Ya, jadi murid-murid semua, nanti jarum panjang di 8, silakan. Kelompok yang sudah siap akan presentasi. Oke? Kalau nggak ada yang siap,
Kami tunjuk. Oke, lanjutkan. Anak-anak waktunya sisa 15 menit ya. Ada lem nggak, Bu? Ada. Lem ini. Ya, Dek. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Jadi kami dari kelompok 10 membuat poster yang menolak aksi tidak setuju terhadap konten pornografi pada kehidupan remaja dan pemuda. Jadi untuk teman-teman yang sudah terjerumus dalam pornografi, kami memiliki kata-kata motivasi yaitu kita bisa lebih baik tolak pornografi. Kami punya jargon kelompok 10 oh ya, ulang, salah. 1, 2, 3, kelompok 10 we can be better, reject pornografi. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Dari tadi kelompok 2 ini paling aktif ya. Kita mau lihat pekerjaan tangan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan contoh pornografi. Ya, silakan Oke. Yang pertama, di sini kami mengambil logo tangan. Mengapa tangan? Itu merupakan salah satu logo kami juga dari komunitas tangan terbuka. Ya. Dan juga ini tangannya ini begini ya, telapaknya yang dilihatkan. Itu tandanya itu suatu penolakan atau berhenti atau stop. Ya. Kami menggambarkan di sini dengan itu tangan, lalu di tengah-tengahnya itu ada pulau. Ya, Nusantara, peta kita Indonesia, ya negara tercinta. Kenapa kami gambarkan ini? Karena kami mau supaya generasi penerus kita, penerus bangsa yaitu bangsa Indonesia, para pemuda pada masa kini bisa berhenti untuk kecanduan pornografi. Ya, mereka tidak mengikuti link-link yang beredar di luar sana, yang tentunya kalau mereka tahu caranya mereka bisa buka. Jadi kami mau mengajak semua pemuda masa kini untuk berhenti pornografi. Ya, jadi kami tulis di sini stop, di bawahnya pornografi. Ya. Nah, dan kami memiliki moto, Ya, moto. Save your brain for future. Selamatkan otakmu untuk masa depan. Jadi kalau otak kita rusak, masa depan kita tidak ada. Ya, Karena itu otak kita dia. sudah rusak, jadi kita akan Ya. malas bekerja. Ada jargonnya enggak? Aktivitasnya menurun. Jargon itu apa? Ada. Ya, lihat. Oh, tunggu. Ada guys bagaimana? Aduh, guys. Silakan. Ya, Ya, ini terlalu gelap. Jadi itu sudah. Oke. Bisa lihat kah? Iya, Oke, bisa dilihat.
Ya, orang terpilih saja yang bisa melihatnya. Jadi kalau yang bisa lihat yaitu pelaku. Ini gambar yang kami buat. Oke, silakan penasehat menjelaskan. Ya, ini di sini ada gambar Google, walaupun Google hitam. Ini di sini gambar Google. Jadi kenapa kami pakai gambar Google? Ya ini berkaitan dengan internet yang ada di saat ini. Jadi ini ada pun beberapa hal yang kami sebenarnya kasih silang-silang, artinya itu dilarang keras gitu. Dan kami tetap taruh itu di bagian tempat untuk kita biasa kalau searching di Google. Jadi di sini kami pakai palang merah, itu tapi warna hitam. Jadi ini intinya adalah dia kita menggunakan internet ada beberapa hal yang harus dibatasi. Jadi itu yang menjadi logo. Oke. Jargonnya silakan. Oke. Tangan terbuka. Stop pornografi. Oke, selanjutnya kelompok 9. Kelompok 9 maju. Stop Shirley. Aku lagi kenalin kan. Ayo Wina. Kita Wina. Silakan kelompok 9. 1, 2, 3. Hai. Jadi, ya teman-teman semua bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Oke, girl. Jadi di sini yang kami buat adalah together let's say to stop pornography. Dan pastinya kita bisa, we must do it. Bukan we can do it lagi, tapi kita harus gitu. We must do it. Ngerti nggak? Dan di sini kenapa juga tadi juga banyak teman-teman yang pakai tangan kan? Karena tangan adalah Tangan. dari tangan. Nah ini betulan. Kalian tadi pasti teman-teman tadi lihat referensi di Google juga banyakkan tangan kan? Itu artinya kita harus bisa berkata tidak begitu. Dan di sini teman-teman bisa lihat sini ada ombak-ombak, ada apa sih kayak ini semua punya arti. Artinya adalah walaupun banyak apa tadi yang seperti yang sudah disampaikan tadi banyak link-link, apalagi kita yang anak-anak muda ini kita punya rasa keingintahuan yang tinggi di tengah badai ombak yang ada di dunia ini, kita harus tetap bisa untuk katakan tidak terhadap pornografi. Dan kami dari kelompok 9 apa guys? Ikut kelompokmu. Kami dari kelompok 9 akan terus berkata stay positive. Terima kasih. Silakan duduk. Kelompok siapa lagi yang udah selesai? Kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo silakan kelompok 4 maju. Gre dan teman-teman. Diperhatikan ya. Wow. Mantap. Puji. Jangan buka HP. Ya, terima kasih kami diberikan kesempatan kelompok 4. Kami mau menjelaskan apa yang sudah kami gambar. Apa ini kita? Jadi di sini ada gambar tangan, ada gambar HP, ada gambar lingkaran dan ada gambar X. apa ini? Silang. X atau silang. Oke, silang. Oke, pintar. Jadi di sini gambar ini adalah lambang untuk tidak atau stop pada pornografi. Jadi di dalam HP ada gambar
berwarna biru dan kebanyakan link, dan saya juga korban dari mantan pecandu begini. Jadi kebanyakan link pornografi berwarna biru. Jadi warna biru ini melambangkan nanti ini satu gambar untuk kegiatan pornografi, dan ada tulisan di bawah adalah pornografi ini tidak baik untuk kita konsumsi karena ini bisa merusak kita, mulai dari tingkah laku kita, moral kita, pikiran kita, bahkan cara kita untuk hidup begitu. Itu bisa dipengaruhi karena tindakan pornografi. Untuk itu lambang tangan apa? Sekarang ini dapat ingat. Baca nih. Jadi di sini ada akibatnya, yaitu merugikan, dosa, amoral, malu, dan rusak. Jadi stop pornografi. Yeay. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tadi sudah kita dengar presentasi dari kakak-kakak dan juga dari teman-teman. Kita harus menolak apa? Pornografi. Menolak apa? Nesa, bagus. Yang lain? Oke, sama-sama kita menyuarakan slogan ini ya. Nanti saya simulasi dengan Ele. Kalau saya bilang generasi Kristus, teman-teman bisa jawab terang di tengah kegelapan, tolak pornografi dengan kebenaran. Yuk kami semua ya, kami semua. Ini contoh Lihat, simulasi. lihat ibu ya. Generasi Kristus. Ayo. Ulang, maaf. Generasi Kristus. Terang di tengah kegelapan, tolak pornografi dengan kebenaran. Yeah. Teman-teman Bisa ya, silakan. bisa ya. Ayo silakan berdiri, semuanya kita berdiri. Ayo. Terang di tengah kegelapan, tolak pornografi dengan